Oke. Oke, Kak Jedar dan juga Kak Vincent, ini kan sebenarnya berita terupdate-nya adalah karena tadi sempat yang diomongin itu dari pihak sebelah sana merasa katanya terintimidasi dan juga ngupload di sosmed. Mungkin udah lihat dan tanggapannya seperti apa? Kalau masalah em, perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan. Tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul enggak, saya juga ngelawan juga enggak. Saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga itu di apa jejak digitalnya di situ. Saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Itu aja sih. Tapi takut nggak sih Kak? Maksudnya kan ini sekarang mungkin lagi dari di kepolisian gitu kan. Kayak misalnya nantinya dia mungkin karena dia merasa gitu sakit hati atau apa gitu akan ada tindakan-tindakan lebih lanjutnya gitu terhadap Pak. Kita lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita nggak kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya buat dia pun sama. Mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Dan kabar mungkin dia melapor balik itu Ya itu urusan dia lah, terserah dia mau ngapain. Tapi udah sampai Kak, maksudnya laporannya atau baru mau atau sudah? Kita sih belum dapat ya. Tapi kan yang aku baca dia berencana, jadi belum tentu ya. Tapi kalau mau melapor pun ya terserah dia lah, ya kan. Nanti kita nunggu aja. Tapi prosesnya setelah mungkin dari kemarin pulangan dari bandara mungkin sudah ada lebih lanjutnya atau dihubungi polisi seperti apa? So far sih dikabarin dia baru di tahap BAP ya. Jadi dari klarifikasi dari versinya dia, dari sisinya dia lah. Untuk saat ini kata kuasa hukum kita lagi nunggu untuk undangan dari aparat kepolisian untuk ya untuk selanjutannya sebenarnya. Tapi namanya juga proses, jadi kita juga menghormatin prosedur aparat kepolisian dan kita akan menunggu buat kabar baiknya selanjutnya. Nah ini kan udah masuk artinya dari tahun kita mungkin sendiri maunya uang yang kerugian itu akan tetap diminta atau dibalikin atau seperti apa? Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku tapi hak juga anak-anak, orang tua juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Aku berharap banget kalau memang ya Tuhan kasih izin ya semoga uangnya bisa kembali. Itu yang pastinya kita harapkan gitu. Tapi ya balik lagi semuanya pasti ada prosesnya, kita jalanin aja prosesnya. Tetap kita kawal terus prosesnya sampai sejauh apa. Yang penting aku cuma pengen keadilan bisa berdiri tegak, apalagi buat korban seperti aku yang aku alami luar biasa sih. Selain kehilangan materi juga banyak banget seperti rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya lagi kan, terus kesehatan anak. Waktu itu mental sampai jatuh, air ASI nggak keluar karena kan aku tahu kabar aku mengalami musibah ini saat aku baru saja selesai melahirkan gitu. Terus juga ditimpa lagi dengan orang tua yang tahu, kaget dan jatuh di kamar mandi, masuk rumah sakit. Dan itu rasanya nggak enak banget, merasa bersalah, perasaan-perasaan negatif itu
nggak enak banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa selesai supaya aku juga bisa move on, bisa melanjutkan hidup ke depannya gitu. Dan ini menjadi pelajaran terbesar buat aku pribadi supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi, dan mudah-mudahan nih dengan masalah ini selesai juga kan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan hukum di Indonesia yang bisa berdiri tegak lurus, dan semoga ini juga jadi pelajaran buat masyarakat agar terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini. Ya, kalau misalnya artinya dari sana tetap mengupayakan perdamaian atau restoratif justice itu sendiri gitu, ada persyaratan tertentu, mungkin salah satunya dengan harus mengembalikan semua total kerugian uangnya itu, atau ada hal lain? Sorry, pertanyaannya apa tadi, Mas? Kalau dari sana, pihak sana untuk mengupayakan perdamaian atau istilahnya mungkin restoratif justice gitu, ada dari kalian sendiri persyaratan khusus gitu, misalnya uangnya harus dikembalikan semuanya atau seperti apa atau seperti apa? Itu kita belum pikirin sih. Kemarin kita udah bahas sama kuasa hukum kami, cuman karena dari pihak sebelah mereka kan, ya bukan mereka sih, kuasa hukumnya kan nyaut kemarin, dia 1000% yakin bahwa gerbang damai itu kan ditutup. Ya terserah dia, maksudnya yang korban siapa, yang terlapor juga siapa, ya kan. Maksudnya yang terlapor tutupin gerbang damai, ya dari awal memang nggak damai dia, ya kan. Jadi apalagi yang mau ditutupin sama dia. Jadi untuk syarat-syaratnya tentunya ada, cuman kalau kayak gitu yang kemarin aku selalu bilang, guys, kalau dia emang mau damai, ya itu prinsipal sama prinsipal lah, kita nggak usah pakai kuasa hukum. Jadi aku nggak usah ketemui kuasa hukumnya dia. Dari pihak kita pun juga sama, kuasa hukum kami nggak usah juga ikut hadir. Ini pure prinsipal, dengan prinsipal aja yang berbicara untuk damai, ya kan. Dari situ kalau mau nanya apa saja syaratnya, ya belum aku bisa buletin sih. Cuman ya maksudnya kalau dia masih mau berdamai boleh aja, tapi balik lagi kan perdamaiannya tuh kayak gimana dari pihaknya dia, dari sisinya dia. Penangkapan yang kemarin itu bisa dibilang puas juga nggak kita setelah 18 bulan gitu, maksudnya menunggu kejelasan ya? Ada lah. Yang pasti bersyukur lah, bersyukur. karena kan selama ini juga doa kita agar kita bisa mendapatkan keadilan, dan ternyata Tuhan menjawab doa kita dengan ditangkapnya tersangka Stephen. Ya kita pasti senang, kita pasti bersyukur, dan kita juga mengapresiasi Biar cepet kerja selesai. luar biasa kepolisian Indonesia sudah menangkap tersangka. Semoga bisa segera beres. Dan tapi yang pasti aku juga nggak tahu ini tersangka Stephen ini orang sekuat apa, kan berhasil lolos 18 bulan, selalu mangkir panggilan polisi, BAP polisi nggak pernah datang. Jadi aku nggak tahu sekuat apa sosok CSB. Aku cuma minta perlindungan dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, supaya bisa melindungi aku, mengawal kasus ini agar cepat selesai gitu. Karena aku nggak tahu, kan ini juga diduga pasti Ada, maksudnya dia nggak sendiri lah. ya, dugaan kita seperti itu. Jadi ya semoga aja bisa dikawal juga sama Pak Kapolri kita. Melihat mungkin tadi ada kan yang terupdate adalah intimidasi dari dia gitu, tapi maksudnya adalah kata-kata tersebut. Sebenarnya sosok dari CSB ini seperti apa sih? Apakah dia memang atau pemarah kah, dendam atau seperti apa sih yang kalian kenal? Ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong tentang dia ya, karena apa yang kemarin kita berpikir bahwa dia orangnya tuh baik dan segala-segalanya, tahu-taunya Yang terjadi seperti ini. Jadi kita nggak mau terlalu bicara untuk buat dia lah. Jadi kalau mau nanya dia sosoknya kayak gimana, jujur aja nggak tahu, karena aslinya tuh yang kita tahu nggak begitu. Makanya kaget pas kemarin. Dan ya so far sih ya, selama kita benar ya kita nggak usah takut lah, kita tetap berjuang karena kita hanya minta keadilan aja, itu saja. Juga kemarin pas penangkapan mukanya kayak nggak bersalah banget tuh. Nah itu kalian udah bisa nilai sendiri kan. Jadi ya kita nggak mau terlalu banyak ngomong, tapi ya kalian juga bisa nilai sendiri lah dari ekspresi wajahnya dia kayak gimana. Mungkin apa yang dirasa tuh sampai menir ya
meneriakin pas di bandara itu? Unek-unek gitu. Ya bayangin aja saat itu terjadi, saat kita dapat berita, istri saya Jessica saat itu sedang hamil dan lagi proses, Salinan. iya, baru melahirkan. Dia maksudnya itu momentum dimana kita harus bahagia, terutama dia loh. Kan dia selama 9 bulan menggendong baby down, lalu melahirkan, bayinya sehat, baby downnya sehat, prosesnya lancar. Tiba-tiba kena musibah kayak gini. Ya saya sebagai suami ya jujur aja sakit hati saat itu, dan lihat istri saya kayak gitu, ya suami yang mana sih yang nggak geram, ya kan? Nah kemarin pas ketemu dia itu ya namanya juga manusia lagi emosian, saya juga ya cuma mau keluarin doang yang isi hati saya, tapi saya nggak kata-katain dia, aku nggak ancam-ancam dia kan. Hanya Kalian bertanya. hanya bertanya saja kemarin, selama ini kamu kemana aja, kamu tuh ya kok bisa loh saat itu istri saya hamil loh. Tapi Kok? ini aneh dan lucu banget sih. Kalau misalkan dia ngerasa terintimidasi gitu. Apa rasanya jadi aku? Apa rasanya jadi keluarga aku yang kamu bawa uangnya gitu? Apa rasanya aku kerja dari umur 16 tahun pagi sampai pagi lagi. Cuma aku tanya, kenapa kamu bawa uang saya? Kamu ngerasa terintimidasi. Apa kabar saya yang kamu bawa uangnya gitu? Betapa sakitnya hati saya gitu. Kalau masalah kayak begini dibilang intimidasi tuh kamu Ya. jadi lucu, jadi kayak aneh gitu. Harusnya yang ngerasa sakit hati, sakit mental, yang rugi itu saya gitu. Jadi aku juga bingung sih menanggapinya, jadi kayak lucu ya. Terlapor merasa jadi korban. Sebelumnya sempat